Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifli Kiryamansyah. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data. Oke. Sebenarnya mungkin dari kalian banyak yang belum tahu apa itu basis data. Jadi kita mari belajar bersama-sama di sini. Oke, jadi basis data, apa itu basis data? Jadi basis data itu adalah kumpulan data terstruktur yang saling berrelasi. Jadi definisinya yaitu adalah kumpulan data yang terorganisir secara logika, lalu dikelola menggunakan metode tertentu yang menjamin konsistensi data. Jadi basis data ini kayak kita tuh mencegah data tuh yang nggak konsisten gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di basis data ini dia menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, hal inilah yang menjadikan alasan dari penggunaan teknologi basis data pada sekarang digunakan di dalam dunia bisnis. Nah, contohnya apa sih dalam implementasi dalam basis data di dalam dunia bisnis? Jadi, implementasi aplikasi basis data dalam dunia bisnis itu contohnya adalah digunakan di dalam bank untuk pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan. Di bandara digunakan untuk pengolahan data reservasi dan penjadwalan. Di penjualan itu dia digunakan dalam pengolahan data customer, produk, dan penjualan dan seterusnya bisa kalian lihat di dalam materi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sistem pemrosesan file. Nah, sebelumnya sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis itu menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record-record pada file-file yang terpisah dan disebut juga sistem pemrosesan file. Di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Nah, kelemahannya dari sistem pemrosesan file ini adalah timbulnya data rangkap atau redundansi data dan ketidakkonsistensi data atau inkonsistensi data. Nah, karena file-file dan program aplikasi disusun oleh programmer yang berbeda, sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi dalam beberapa file. Lalu ada kesukaran dalam mengakses data. Jadi kita sulit untuk mengakses data kalau kita menggunakan sistem pemrosesan file ini. Contohnya muncul permintaan-permintaan baru yang tidak diantisipasikan sewaktu membuat program aplikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Nah, kelemahannya sistem pemrosesan file ini yaitu ada di data terisolir atau isolation data. Apa itu data terisolir? Nah, karena data tersebar dalam berbagai file dan file-file mungkin dalam format yang berbeda, akan sulit menuliskan program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai. Nah, itu yang disebut data terisolir. Lalu ada masalah pengamanan atau security problem. Tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses seluruh data, tapi sejak program modifikasi ditambahkan secara ad hoc, maka sulit melaksanakan pengamanan seperti yang diharapkan. Lalu ada data dependence. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengakses data. Apa itu file dan database? Lalu, file adalah suatu kumpulan record atau dokumen tentang suatu organisasi, orang, wilayah, atau objek yang di dalamnya berisi kertas atau maupun file komputer. Database System Management adalah suatu kumpulan record data operasional yang memiliki hubungan di antaranya dan diorganisasikan dengan mempergunakan metode dan struktur data tertentu untuk tujuan pendukung pengambilan keputusan suatu perusahaan atau enterprise. Yang berisi di dalamnya itu data personalia, data bisnis, data grafis, dan sebagainya. Nah, pengertian database menurut CGD. Jadi database adalah suatu koleksi berisi data operasional yang digunakan oleh sistem-sistem aplikasi suatu perusahaan atau organisasi. Database bisa berisi dokumen atau kertas, sistem pengolahan data berbasis file, database management system atau DBMS. Nah, pengertian database. Database dokumen atau kertas, sebagian besar informasi di dunia ini masih tersimpan di dalamnya. Jadi, kebanyakan database tuh uh,
Sebagian besar untuk sekarang itu masih menggunakan dokumen atau kertas. Lalu sistem pengolahan data berbasis file mempelopori sistem pengolahan data secara batch uh, untuk yang paling utama yaitu bisnis. Database Management System atau DBMS adalah sistem perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, menyimpan database serta menyediakan akses ke database dan repositorinya. Aspek yang digunakan yaitu komputerisasi yang berisi hardware, software, dan data. Contohnya dalam software sendiri kita menggunakan MySQL, terus ada MongoDB, dan lain-lain. Kebutuhan informasi untuk programmer, database administrator, dan end user. Software menyediakan fasilitas create file, insert, update, delete data, security control, integrity control, recovery control, dan lain-lain. Komponen sistem database. Data-data harus bersifat shared dan integrated. Hardware yang berisi secondary storage volume, input-output device, device controller, input-output channel, database machine. Lalu di software kita berisikan tentang database management system atau DBMS, program aplikasi, dan program aplikasi. Nah, ini adalah contoh dari komponen sistem database. Nah, keuntungan sistem database itu apa sih? Keuntungan sistem database itu untuk mengurangi redundansi. Jadi redundansi itu adalah data yang sama pada beberapa aplikasi yang cukup disimpan sekali saja. Kayak misal redundant tuh contohnya kayak kamu menyimpan suatu file di folder A. Lalu kamu menyimpan juga file tersebut di folder yang sama. Itu adalah redundansi. Nah, lalu ada integrity atau data yang tersimpan secara akurat. Menghindarkan inkonsistensi karena redundansi berkurang sehingga umumnya update hanya sekali. Penggunaan data bersamaan, data yang dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Lalu ada standarisasi yang menyangkut keseragaman penyajian data, jaminan security, data yang hanya dapat diakses oleh yang berhak atau yang memiliki izin, dan selanjutnya ada penyimbangan kebutuhan. Dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dengan retrieval. Lalu ada repository data, juga dikenal sebagai data dictionary atau directory. Menyimpan semua metadata untuk satu database. Metadata termasuk informasi tentang hubungan antar file-file atau tabel-tabel dalam database tersebut. DBMS, Database Management System atau DBMS merupakan sistem perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, menyimpan database, serta menyediakan akses ke database dan repositorinya. Ini contoh gambarnya. Oke, kita lanjut ke perkembangan DBMS. Jadi berdasarkan orientasi pemakaian ya, DBMS dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu DBMS yang berorientasi untuk satu atau sedikit pemakai. Contohnya seperti Microsoft Access, DBase atau Clipper, Foxbase, dan Wordline Paradox. Lalu ada DBMS yang berorientasi untuk banyak pemakai. Contoh, IBM DB2, Wordline Interbase, Formix, Oracle, MySQL Server, terus ada MySQL. Selanjutnya ada perkembangan DBMS. Berdasarkan perkembangan teknologinya, ada DBMS konvensional atau legacy DBMS, DBMS berorientasi objek atau Object Oriented DBMS atau OODBMS, lalu ada DBMS Object Relational atau Object Relational DBMS atau ORDBMS. Lalu ada DBMS untuk web atau internet DBMS. Kita masuk ke konsep dasar basis data. Jadi konsep dasar basis data itu ada entitas yang dimana ada sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian, misal mahasiswa, pegawai, nilai, dan sebagainya. Lalu ada atribut. Atribut berisi deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas. Misal, entitas mahasiswa adalah nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Tabel adalah kumpulan dari beberapa record. Lalu,
Record adalah kumpulan dari data mengenai suatu item. Field adalah lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Key field atau primary key adalah identitas unik setiap record. Jadi setiap record mempunyai key field atau primary key yang berbeda-beda untuk mencegah redundansi data. Lalu di file ada kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini sebentar. Eh, eh, Oke, kita lanjut ke materi lingkungan basis data. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal apa itu basis data. Lalu kita akan masuk ke lingkungan basis data. Ini adalah contoh gambarannya. Lingkungan basis data itu sendiri. Nah, jadi lingkungan basis data itu apa sih? Jadi lingkungan basis data itu merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Kita masuk ke arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika, ANSI SPART, atau American National Standard Institute, Standard Planning and Requirement Committee, menetapkan tiga level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau external level atau level pandangan atau view level, level konseptual atau konseptual level, level internal atau internal level, atau level fisik atau physical level. Ini adalah contoh gambaran dari arsitektur basis data. Oke, kita masuk ke level eksternal. Jadi level eksternal itu adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan, untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan, user melihat data dalam bentuk teks nama hari, yaitu Ahad, Senin, dan Selasa. Nah, data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang saling berrelasi atau saling berhubungan. Lanjut ada level konseptual. Level konseptual tersendiri ini adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar database secara logik sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Lalu ada level internal. Level internal ada level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, maupun bit. Pada level ini juga didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data atau agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman tentunya. Berikut adalah gambarannya untuk user view dan user view 2. Di sini untuk user view sudah jelas berbeda dengan user view 1 dan user view 2. Nah, oke, kita lanjut ke data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Data independence dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada physical data independence, yang kedua ada logical data independence. Physical data independence adalah bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Lalu ada logical data independence.
bahwa konseptual skema diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, ada pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada atau sudah berjalan untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integrasi data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Contoh gambarnya sebagai berikut. Ya, komponen basis data. Nah, kita masuk ke DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yaitu DBMS atau Database Management System yang dimana sudah kita bahas di materi pertama tadi. Nah, menurut CJD, DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Menurut S. Atre, DBMS adalah software, hardware, firmware, dan prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang terdalam pada hardware atau biasa kita sebut ROM. Menurut Gordon C. Everest pula, DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisasi sumber daya data. Lanjut, kita masuk ke pengertian DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen DBMS itu terdiri dari file manager. File manager mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan di dalam disk. Lalu ada database manager, menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke dalam sistem. Yang ketiga ada query processor, di mana query prosesor adalah yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Yang keempat ada DML precompiler yang mengkonversi perintah DBML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Lalu yang kelima ada DDL compiler yang mengonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Fungsi DBMS, uh, jadi fungsi DBMS itu ada yang pertama ada pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, struktur dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua ada konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya itu diatur oleh DBMS. Lalu yang ketiga, ada manipulasi data yang merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Keamanan dan integritas data, lalu ada keamanan dan integritas data, yang terakhir ada menyediakan data dictionary. Nah, lanjut apa apa sih bahasa yang digunakan oleh DBMS? Nah, bahasa yang digunakan DBMS adalah data sublanguage. Data sublanguage itu adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage. Yang pertama ada data definition language atau DDL. Yang kedua ada data manipulation language atau DML. Yang dilalui berisi procedural DML dan non-procedural. Nah, data definition language atau DDL
adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data yang di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Lalu, di dalamnya juga berisi berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek-objek dari database tersebut. Dengan kata lain, DDL itu digunakan untuk mendefinisikan kerangka di dalam database. Lalu, Database Manipulation Language atau yang bisa kita kenal DML. Nah, DML adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, ataupun mengubah data. Yang di dalamnya berisi juga berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah pada DML diantaranya ada select, insert, update, dan delete. Oke. Data Manipulation Language atau DML ada dua jenis, yaitu procedural DML adalah uh, digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada non-procedural DML, digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Jadi kalau prosedural itu ada prosedurnya, sedangkan non-prosedural DML itu nggak ada prosedurnya. Jadi dia akan menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, arsitektur DBMS multi-user atau yang biasa kita sebut teleprocessing. Jadi teleprocessing ini adalah arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. Nah, contoh seperti ini adalah servernya, database-nya itu yang menggunakan dengan multi-user komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada file server. File server adalah proses didistribusikannya ke dalam jaringan sejenis LAN atau local area network. Lalu file server mengandalkan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari server jika diperlukan. Lalu ada client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses client yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary juga biasa disebut juga data metadata atau data mengenai data. Berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama item data yang ada dalam database, jenis dan ukuran item data, batasan untuk masing-masing item data. Selanjutnya ada model data. Kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Beberapa jenis model data diantaranya ada model data file datar atau flat file data model, model data hierarki atau hierarki cakal data model, lalu ada model data jaringan atau network data model, lalu ada model data relasional atau relational data model, dan model data keterhubungan entitas atau entity relationship data model, dan yang terakhir ada model data berorientasi objek atau object oriented data model. Nah, model data file datar itu adalah data flat file yang terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara formal berbentuk format file text. Informasi pada suatu flat file disimpan sebagai fields dengan fieldsnya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan berbagai karakter atau delimiter. Contoh, satu flat file model data flat file dengan panjang fields yang konstan, contoh seperti ini. Ini adalah contoh dua dengan data flat file dengan panjang fields-nya yang bervariasi. Tentu berbeda dengan yang awal. Kelemahannya dari model data flat file ini, flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan.
sulit untuk mengatur data secara efisien, dan menjamin akurasi. Lokasi fisik fields data dengan file harus diketahui. Lalu yang terakhir ada program harus dikembangkan untuk mengatur data. Lanjut ada model data hierarki. Basis data hierarki atau tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Lalu ada arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent atau child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada pada struktur yang paling atas berhubungan ke child table yang dihubungkan dengan data. Contoh hierarki model data adalah sebagai berikut. Publisher sebagai root table atau parentnya, child table dari root table adalah sebagai berikut. Nah, model data hierarki itu memiliki kelebihan basis data dibandingkan flat file. Yang pertama, data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Yang kedua, integritas data mudah dilakukan pengaturan. Kelemahannya, basis data hierarki dibandingkan flat file adalah pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Uh, Terjadi redundansi data. Oke, lalu kita masuk ke model data jaringan. Nah, kelebihan model data jaringan, data lebih cepat diakses, user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel, mudah untuk memodalkan basis data yang kompleks, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Kelemahannya adalah struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Terakhir, user harus memahami struktur basis data. Lalu kita masuk ke model data relasional. Model basis data relasional merupakan model basis data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Kedua unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Tabel terdiri baris dan kolom. Baris dalam mempresentasikan tuple atau record tabel dan kolom mempresentasikan fields pada tabel. Yang terakhir, tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lainnya dengan menggunakan kunci. Contoh model data relasional ada sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke model data relasional. Kelebihan basis data relasional itu adalah data sangat cepat diakses. Struktur basis data yang mudah dilakukan penggunaan, data direpresentasikan secara logik, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan, mudah untuk membuat query yang kompleks dalam melakukan retrieve data, mudah untuk mengimplementasikan integritas data, data lebih akurat, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi, telah dikembangkan struktur query language atau yang biasa kita kenal adalah SQL. Lalu ada model data relasional. Kelemahan basis data relasional adalah kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. User harus familiar dengan relasi antar tabel dan user juga harus belajar SQL. Kita lanjut ke model data keterhubungan keterhubungan entitas atau IRD. Jadi menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Relasi antar objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam mahasiswa terdiri dari name mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, ini adalah keterangan dari simbol-simbol ERP. Persegi panjang itu menunjukkan objek dasar atau yang biasa kita sebut entitas atau entity. Jadi mahasiswa ini adalah sebuah entitas. Mata kuliah juga adalah sebuah entitas. Nah, eh, bentuk ini itu biasa untuk menunjukkan relasi, untuk menunjukkan hubungan. Yang oval ini menunjukkan atribut dari objek dasar atau entitas. Garis ini menunjukkan adanya relasi atau link. Oke. Model data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek.
Basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Aplikasi user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Objek Database Management System digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Contoh model data berorientasi objek adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjut relasi pada basis data berorientasi objek. Itu juga sebagai berikut. Kelebihan basis data berorientasi objek adalah programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Objek dapat dilakukan sifat perwarisan dari objek yang lain. Secara teoritis, mudah untuk mengatur objek. Model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Kelemahannya adalah user harus memahami konsep berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.